investasi halal. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rista ya. Iya, kita kontras banget ya. Ini tuh hijau-hijau gitu ya. Itu tuh hijau terang, di sini hijau kuning. Ya, Kak. Agak makan sih kabarnya hari ini, Mang Hamsi. Alhamdulillah baik, Kak. Suara saya jelas kan nih, Kak? Alhamdulillah jelas banget, clear kalau di Ristasi. Siap, siap. Siap ya. Oke, Mang Hamsi, Rista atas nama Vina mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, karena hari ini adalah ibadah puasa yang pertama buat kita semua. Semoga ibadah puasa Mang Hamsi, kemudian teman-teman Sobat Vina semua lancar pada hari ini dan bisa sampai di Hari Raya Idul Fitri tiba pastinya. Oke, Mang Hamsi, boleh sapa-sapa dulu dong Sobat Vina yang join hari ini, silakan Mang. Oke, terima kasih Kak Rista dan sobat-sobat Vina semuanya. Ini adalah hari pertama kita berpuasa atau saum di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Jadi mohon maaf juga kalau suara saya tidak terlalu powerful seperti biasanya, karena hari pertama adalah ujian untuk puasa pertama ya, berbeda agaknya. Sehat, sehat semua ya. Baik. Alhamdulillah. Itu lagi lemes-lemesnya gitu ya, tapi tenang aja, meskipun kita saat ini baru ibadah puasa pertama gitu ya, kita akan tetap memberikan informasi buat Sobat Vina semua. Kita akan belajar gimana sih caranya hijrah finansial dengan investasi halal. Oke, Mang Amsi, Risa mau tanya-tanya gitu ya, kan ya banyak juga nih Sobat Vina yang belum kenal dengan Mang Amsi gitu. Kalau Risa sudah sering banget nih ketemu dengan Mang Amsi gitu. Oke, Mang Amsi kesehariannya ngapain aja sih gitu ya, kemudian ceritain juga tentang syariah saham ini seperti apa gitu. Siapa tahu nanti Sobat Vina ada yang mau bergabung dengan syariah saham dan lain-lain. Silakan Mang Hamsi. Oke, terima kasih Kak. Salam kenal sobat-sobat Vina semuanya. Saya Mang Amsi. Sehari-hari itu sebenarnya guru ya, guru bahasa Arab di madrasah di Cianjur Selatan. Tapi karena saya juga punya passion di bidang investasi syariah, terutama sahamnya begitu ya. Kita juga punya komunitas namanya Syariah Saham, dan alhamdulillah Syariah Saham ini bisa menjadi tempat belajar untuk investasi, terutama di saham syariah. Begitu mungkin, Kak. Oke, Mang Hamsi, saham syariah ini sudah terbentuk berapa lama sih komunitasnya, Mang Hamsi, kalau boleh tahu? Oke, kalau syariah saham itu sendiri sih namanya dibalik ya Kak, syariah saham begitu. Karena kalau saham syariah dulu itu ternyata sudah ada yang bikin komunitas saham syariah. Nah, kita buatnya komunitas syariah saham dibalik. Jadi ternyata ada hikmahnya, kita harus utamakan syariahnya baru sahamnya begitu ya. Nah, syariah saham ini pertama kali dibentuk tahun 2014. 2015 punya website, kemudian 2016 mulai ada komunitas, dan ramainya pas kemarin pandemi ya. Pandemi itu lumayan animonya besar. Dan alhamdulillah sekarang di Instagramnya juga sudah lumayan banyak ya untuk followers, kemudian teman-teman yang suka belajar di syariah saham, gitu Kak. Oke, awalnya tadi namanya saham syariah, gitu. Tapi ternyata karena udah ada yang duluan diganti jadi syariah saham. Jadi mengutamakan syariahnya dulu, baru sahamnya. Artinya belajar dulu, baru dikirim cuannya, gitu ya Mang Hamsi ya. Kadang-kadang mau cuannya dulu, tapi nggak mau belajar, gitu kan. Oke. Mang Hamsi, kalau boleh tahu nih, komunitas dari syariah saham sendiri, ini tuh udah berapa membernya nih Mang Hamsi? Kalau syariah saham sendiri sih, kalau dilihat dari followersnya ya Kak, itu ada 107 ribuan. 107 ribuan ya untuk di Instagram. Kemudian sebenarnya sih dulu kita awalnya developnya di Telegram. Telegramnya juga sekitar 13.000. Kemudian dari situ kita, karena menyesuaikan platform ya, anak muda banyak yang pakai IG, Instagram, ya akhirnya kita coba di IG, dan alhamdulillah di Instagram ternyata lebih rame gitu ya. Instagram engagementnya lebih besar, lebih tinggi juga. Sekarang ada di sekitar 107 ribu. Itu pun banyak yang follow ya, tapi yang stabil itu 107 ribu. Dan alhamdulillah ya, setidaknya kita ada kontribusi untuk edukasi pasar modal syariah di Indonesia ya, seperti itu. Oke, good banget. Oke, Mang Hamsi, hari ini kan kita puasa pertama. Kita masuk ke dalam topik kita. Hari ini kita ngomongin tentang hijrah finansial dengan investasi halal. Biasanya gitu ya, termasuk saya sih sebenarnya. Kalau udah masuk ke bulan Ramadan itu kayaknya kepengen kembali lagi ke yang fitrah lah gitu ya. Kepengen belajar lagi, mendekatkan diri lebih dalam lagi gitu ya. Pengen
ya pelan-pelan gitu mencoba untuk hijrah gitu. Dan hari ini karena memang kita dari platformnya adalah keuangan gitu ya. Nah, kalau dari Mang Afi sendiri memaknai bulan puasa tahun ini gitu ya, apakah kita juga harus mencoba untuk belajar hijrah finansial gitu, Mang Afi di Ramadan tahun ini? Oke. Sebenarnya sih yang namanya hijrah itu kita bisa lakukan setiap hari atau kapan saja ya Kak. Karena yang namanya hijrah kan definisinya itu meninggalkan sesuatu yang dilarang menuju sesuatu yang diperintah oleh Allah kan seperti itu. Secara hakikatnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan hijrah finansial berarti ya kita bisa garis bawahi di situ ada kita mulai meninggalkan hal-hal yang dilarang dari sisi finansial menuju yang diperintahkan atau diperbolehkan. Misalnya kalau misalnya di perbankan kita coba menghindari hal-hal yang sifatnya ribawi untuk menuju perbankan yang lebih syariah, lebih syar'i secara hukum syara seperti itu. Kemudian kalau misalnya bulan Ramadan apakah momen yang tepat? Ya mungkin salah satunya seperti itu karena di bulan Ramadan itu sebagai seorang muslim tentunya kita ada teman gitu. Ada maksudnya seluruh dunia sama-sama berpuasa, sama-sama melatih diri untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Jangankan yang dilarang, yang diperbolehkan saja itu ditahan gitu. Makan yang halal juga nunggu dulu waktunya, minum juga demikian gitu kan. Jadi puasa itu bisa menjadi salah satu momentum untuk mencoba menerapkan hijrah finansial tadi. Meskipun sebenarnya yang namanya bulan Ramadan itu ibarat diklat ya Kak. Yang namanya pendidikan latihan itu kan tidak selamanya sepanjang tahun. Biasanya kalau kita sebagai pegawai atau sebagai karyawan ada diklat yang mungkin seminggu 2 minggu. Hasil dari diklat itu kita aplikasikan atau kita terapkan di hari-hari selain itu. Jadi kalau kita puasa setahun itu sebulan, nah bukan berarti kita soleh ya, bukan soleh ya. Kita berubahnya dalam waktu sebulan aja, tapi kita terapkan hasil tempaan sebulan ini di 11 bulan yang lain. Jadi sebenarnya hijrah finansial bisa kapan saja, tapi Ramadan itu menjadi salah satu momentum untuk meningkatkan kembali kepedulian kita atau misalnya rasa rasa kita ini dilihat oleh Sang Pencipta gitu. Karena kan yang namanya puasa menurut satu hadis itu kalau puasa itu pahalanya yang tahu cuman dia dan Tuhannya. Kenapa? Karena boleh jadi dia ngaku puasa tapi sebenarnya dia pura-pura puasa gitu. Jadi yang sangat mengetahui sangat private sekali itu puasa. Demikian juga dengan hijrah finansial, itu sesuatu yang private juga. Hanya dia dan Allah yang tahu apakah dia benar-benar hijrah atau seperti apa. Gitu kan. Oke, jadi kalau misalnya Mang Amsi melihat nih Sobat Pina gitu ya, momentum bulan Ramadan ini adalah salah satu yang memang bisa menjadi tolak ukur untuk kita belajar mencoba untuk hijrah secara finansial gitu ya. Dimana tadi kita nggak merasa sendiri di saat bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena hampir seluruh dunia juga merayakan, cuma perbedaan jamnya aja gitu ya. Nah tapi sebenarnya hijrah finansial bukan hanya nunggu bulan Ramadan aja, iya kalau nyampe di Ramadan berikutnya ya Mang Amsi ya gitu. Yeah. Tapi gimana caranya kita bisa hijrah setiap hari gitu, dan semoga dalam bulan Ramadan ini hijrah finansial kita juga akan apa ya, punya efek sampingnya buat nanti 11 bulan yang akan datang gitu ya. Oke, jadi bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya karena momentumnya Ramadan jadi mencoba untuk hijrah finansial udahnya lupa gitu, nggak gitu ya konsepnya Mang Amsi ya. Oke, Mang Amsi, kalau ngomongin tentang hijrah finansial, Risa pengen tahu dulu deh pengalaman pribadi dari seorang Mang Amsi sendiri yang tadinya mungkin kita konvensional dalam mengatur keuangan bla bla bla, kemudian kita mencoba hijrah secara finansial karena quote unquote masyarakat kita tuh selalu bilang gini, termasuk saya deh, pengen coba hijrah finansial tapi juga pengen untung Mang Amsi gitu ya, iya kan? Pengen hijrah finansial gitu ya, tapi pengen juga cuannya 2-3 kali lipat gitu Mang Amsi. Yeah. Menurut Mang Amsi itu gimana? Punya pengalaman unik nggak nih pada saat Mang Amsi hijrah secara finansial? Oke, kalau untuk investasi sebenarnya dari awal saya sudah memilih instrumen syariah ya Kak. Jadi dari sejak awal saya menjadi investor di tahun 2007 saat masih belum banyak yang digital atau online begitu. Saya sudah waktu itu kalau beli reksadana kan pakai form ya. Beli sana pakai form gitu. Beli saham juga harus datang ke sekuritas, kemudian beli yang lainnya juga kita harus secara fisik kita datang. Dari situ pun saya sudah memilih kalau instrumen saham, instrumen pasar modal, saya dari awal sudah syariah. Jadi sahamnya saham syariah, reksadana syariah, kemudian yang lainnya juga deposito syariah gitu. Termasuk perbankannya juga. Meskipun secara perbankan memang ada beberapa yang sampai hari ini pun saya punya rekening yang di bank konvensional gitu, karena
mungkin lebih melihat aspek kemudahan dalam transaksi ya, seperti itu, untuk memudahkan orang lain juga gitu. Tanpa kita mengambil bunganya, tanpa kita mengambil misalnya ke benefit yang ada di situ. Tapi untuk masalah yang lainnya, misalnya utang misalnya ya, utang juga alhamdulillah saya sudah tidak punya utang ke bank begitu, utang ke lembaga keuangan, utang bahkan ke bank syariah pun nggak punya gitu Kak. Kenapa? Karena bagi saya ya berutang itu boleh gitu. Tapi kalau memilih untuk tidak berutang ya saya memilih untuk tidak berutang begitu. Supaya tidak ada beban aja. Karena mungkin secara finansial juga kalau kita tidak punya beban atau tidak punya liabilitas yang sifatnya konsumtif kan itu lebih nyaman juga ya, lebih seperti itu mungkin. Jadi kalau misalnya hijrah finansial, kalau saya pribadi ya dari awal untuk investasi sudah memilih instrumen syariah begitu ya. Sudah memilih instrumen syariah. Untuk perbankan juga sama, diutamakan saya memilih yang syariah. Ya, adapun ketika misalnya ada teman-teman yang bertransaksi, ya saya hanya memberikan untuk transit aja, begitu. Bukan berarti dengan ambil deposito di situ enggak, gitu. Bahkan saya nggak punya deposito, Kak, sampai hari ini. Oke. Nggak punya deposito. Jadi semuanya dalam bentuk saham nih, Bang Hamsi? Semua, kalau saya lihat di akses kas saya terakhir ya, saya cek gitu, itu 90% lebih di saham syariah. 90% ya, 92-93% di saham syariah. Kemudian ada reksadana syariahnya sekitar 4 atau 5%, sisanya ada di sukuk gitu dan cash gitu. Cashnya pun sedikit. Saya jarang memiliki cash untuk investasi. Kenapa? Karena cash mah dana darurat mah di tabungan biasa aja gitu. Kalau untuk investasi saya konversi semua jadi surat berharga, karena kalaupun ada masalah dengan sekuritasnya, kita sudah bentuknya surat berharga dan itu sudah ada di kustodian Central Efek. Jadi kita tinggal berhadapannya dengan pemerintah, bukan lagi dengan sekuritas. Karena kebanyakan terjadi masalah itu dengan brokernya gitu. Tapi kalau kita sudah bentuknya saham, meskipun brokernya sudah bangkrut, kita tetap masih punya sahamnya. Meskipun brokernya tidak ada atau sudah ganti-ganti nama, tetap kita punya sahamnya. Seperti itu, Kak. Oke, jadi lebih aman ya Bang Hamsi ya. Dan ada nggak sih Bang Hamsi pengalaman-pengalaman yang apanya, oh kok kayak gini banget sih membuat Bang Hamsi itu jadi, ternyata hijrah finansial tuh menyusahkan atau aduh kok kayaknya nggak enak gitu. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman itu atau semuanya everything is okay nih Bang Hamsi? Kalau saya karena nggak pernah tadi ya, karena dari awal sudah memilih, dari awal sudah memilih instrumen yang syariahnya. Jadi mungkin hijrahnya itu tidak terlalu terasa karena memang kita tidak hijrah ya. Dari awal sudah menentukan pilihan gitu Kak. Saya kalau mau jadi investor harus investor syariah begitu. Karena bagi saya keberkahan utama, cuan belakangan gitu. Kenapa? Karena yang namanya berkah itu sesuatu yang abstrak gitu. Sesuatu yang abstrak tapi terasa sama kita gitu. Terasa ketenangannya, kenyamanan dalam melakukan ibadah, kemudian juga dalam berkontribusi pada orang, membuat karya dan yang lainnya itu gak ada beban sama sekali gitu. Soalnya santai aja menjalaninya karena memang mungkin kita tidak dipusingkan dengan hal haram atau apa begitu ya. Jadi kalau misalnya mengatakan hijrah yang berat, mungkin bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang baru mulai pertama kali, mungkin ada tantangan lah di situ ya. Ada tantangan di situ. Tapi kalau saya mungkin tadi ya, karena dari awal kalau untuk investasi saya sudah memilih yang syariah, jadi tantangannya tidak terlalu terasa. Kecuali kalau misalnya di perbankan, memang ketika saya mulai mau melunasi utang ke bank konvensional karena memang saya punya waktu itu dan untuk kebutuhan yang sifatnya bukan konsumtif gitu ya, alhamdulillah ketika sudah lunas justru lebih tenang. Artinya bagi saya hijrah itu memang menenangkan ya, dalam artian kita beralih dari sesuatu yang membuat kita selalu kepikiran menjadi sesuatu yang tenang saja seperti itu. Dan dari awalnya memang pasti ada tantangan begitu. Tapi kalau masalah untung atau tidak, kalau bagi saya tidak ada yang bisa menyamai untungnya keberkahan. Begitu. Amin. Misalnya gini, berapa sih persentase keuntungan saham? Saya yakin nggak ada yang 1000% per bulan, nggak ada ya. Susah itu, nggak akan ada mungkin gitu. Tapi kan dengan sedekah bisa ribuan persen per bulan. Nah itu kan berkah itu nggak bisa dinilai dengan yang namanya keuntungan. Tapi kesehatan, kemudahan, kemudiannya seperti ini, silaturahim dengan banyak orang, bagi saya itu adalah hal yang tidak bisa dinilai dengan cuan, capital gain, dividen, dan yang lainnya. Dan ini bisa berbeda pendapat dengan banyak orang. Tapi ketika hijrah memang tantangannya berat, tapi ketika dijalani dan kita sesuai dengan apa yang kita pelajari atau yang kita coba amalkan, itu akan lebih menenangkan kalau bagi saya. Bagi saya seperti itu, Kak. Mungkin berbeda dengan yang lain. Aku yang mendengarkannya juga jadi lebih tenang gini Bang Hamsi gitu.